Nah, Abu Bakar As-Siddiq, status beliau itu ketika beliau diangkat menjadi pemimpin, beliau sendiri menobatkan dirinya sebagai pengganti Rasulullah dengan istilah khalifah. Yang menggunakan istilah khalifah sebagai pemimpin itu Abu Bakar, dan hanya Abu Bakar sebenarnya. Yang tepat tuh hanya Abu Bakar, karena Abu Bakar mengatakan aku adalah pengganti Rasulullah, Khalifatu Rasulillah. Tentu minus kenabian kan, dalam semua urusan selain masalah kenabian, artinya dalam urusan menjaga agama dan mengatur kehidupan politik, sosial, dunia lah intinya. Aku meneruskan, khalifah itu penerus, sebenarnya lebih kepada penerus bukan pengganti, penerus Rasulullah. Karena penerus Rasulullah, maka Abu Bakar tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah. Mengembangkan ya, tapi bertentangan enggak? Membuat sesuatu yang sama sekali baru dalam arti bertentangan? Enggak. Maka program-program Abu Bakar itu melanjutkan dan mengembangkan. Salah satunya futuhat. Bisa dibayangkan Abu Bakar itu ketika diangkat menjadi khalifah, kan wilayah-wilayah Islam yang baru masuk Islam itu terguncang. Ada kelompok-kelompok katakanlah yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik mereka. Yang itu ditandai dengan munculnya fenomena nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu memang muncul sejak Rasulullah hampir meninggal, hampir wafat. Sebenarnya gerakan nabi palsu itu gerakan politik. Itu adalah tokoh-tokoh politik yang dari awal tidak mau tunduk pada Rasulullah. Cuma mereka itu melihat Rasulullah SAW itu begitu cepat berkuasa di Jazirah Arab, menarik banyak orang karena beliau nabi. Maka tokoh-tokoh politik itu melihat, oh berarti kalau ngaku jadi nabi ini paling cepat untuk menarik orang gitu loh. Merekrut itu dengan itu, maka dia pun ngaku nabi. Makanya contohnya Musailimah Al-Kadzdzab, itu bahasanya begini, Muhammad nabi, iya dia nabi, tapi dia nabinya Mudhar. Aku nabi, nabinya Rabi'ah. Dipecah itu. Jadi berdasarkan kesukuan. Ini Mudhar, ini Rabi'ah. Wah, nabinya Rabi'ah. Jadi ada nabi, kenabian disekat oleh sukuan. Nabi Jawa dengan Nabi Batak itu beda gitu. Contohnya begitu. Kacau kalau gitu. Padahal kan nggak ada yang namanya petunjuk Allah itu khusus untuk etnik tertentu, mana ada. Petunjuk Allah itu kan untuk seluruh manusia, nggak ada untuk etnik tertentu. Nggak ada. Dalam sejarahnya nggak pernah ada. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa. Apakah syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel? Emang Fir'aun didakwahi Nabi Musa nggak? Oh iyalah. Fir'aun itu secara etnik Koptik, bukan Bani Israel. Jangan salah memahami bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel itu maksudnya Bani Israel sebagai fokus Nabi Musa, sebagai modal Nabi Musa untuk menegakkan syariat Allah. Bukan berarti syariat Nabi Musa itu terbatas untuk Bani Israel. Lah enggak, orang Fir'aun aja didakwahi dan Fir'aun itu Koptik. Tentu bukan hanya Fir'aun. Haman dan semua yang ada di jajaran Fir'aun kan didakwahi oleh Nabi Musa. Sehingga ada dari dalam istana elit Fir'aun itu yang masuk, artinya beriman kepada Nabi Musa kan, yang disebut dengan mu'min ali Fir'aun, orang yang beriman dari elit, dari bangsawannya istana Fir'aun, yang dari dalam dia mencoba untuk meredam upaya-upaya Fir'aun dan orang sekitarnya untuk mencelakai Musa. Itu kan diredam oleh yang beriman itu. Coba bayangkan ini. Jadi pada dasarnya nggak ada syariat yang terbatas kepada etnik tertentu, nggak. Fokusnya iya, tetapi bukan berarti itu pembatasan. Nabi Ibrahim syariatnya untuk etnik mana? Nabi Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Irak. Berasal dari Irak. Tapi kemudian tinggalnya di mana? Di Palestina. Iya kan, sampai sekarang ada kota Hebron, ada Madinatul Khalil, kota Nabi Ibrahim. Terus dia juga pernah ke Mesir. Kemudian dia menikahi orang Mesir, kan Hajar kan orang Mesir. Kemudian menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah. Mekah itu beda lagi etniknya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian datang dari Yaman. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak ada pembatasan untuk etnik tertentu. Pada dasarnya syariatnya untuk semua manusia. Ketika contohnya ibadah haji, wa'adzin finnasi bil hajj, emangnya dibatasi yang haji itu hanya etnik tertentu? Kan enggak. Finnas, semua manusia. Nah itu dia. Bedanya dengan Rasulullah, nabi-nabi ini masa berlaku, atau kalau kita katakan sekarang itu coveragenya, jangkauannya dari ajaran mereka itu pada orang-orang yang terjangkau oleh mereka pada masa mereka. Ketika muncul nabi lain, maka boleh menggunakan ajaran Nabi Ibrahim, boleh mengajarkan nabi yang lain setelahnya, boleh begitu. Tapi tidak dengan Rasulullah.
Kalau Rasulullah SAW tidak terbatas pada masa tertentu, pada jangkauan tempat tertentu, gitu ya, sehingga dia berlaku untuk semua masa dari sejak beliau berdakwah dan untuk semua manusia tanpa batas sampai hari kiamat. Itu bedanya di situ. Semua syariat Nabi ada batas akhirnya, masa berlakunya, kecuali Islam. Nah, itu bedanya di situ. Nah, aku lihat. Jadi nabi-nabi palsu ini sebenarnya gerakan politik. Ini harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu berat. Kalau kita baca perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, termasuk nabi-nabi palsu ini, wah itu yang terkorban, yang gugur dari kaum muslimin aja ribuan. Gara-gara itulah kemudian Umar mengusulkan agar Al-Quran dihimpun dalam satu kitab, jadi satu jilid. Itu kan Umar yang masih ide. Kenapa? Karena di antara yang gugur itu adalah para qurra, mereka yang hafal Quran dan menyimpan dokumentasi Al-Quran. Umar takut kalau mereka meninggal satu persatu, nanti saksi hidup yang menyimpan dokumentasi Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah itu hilang, tiada. Dan itu penting untuk menjaga otentisitas Al-Quran. Al-Quran harus betul-betul otentiknya, bukan sekedar dari hafalan, tapi juga dari catatan para sahabat yang mencatat di hadapan Rasulullah. Itu kan banyak yang meninggal. Wah, itu bahaya di situ. Maka dikumpulkanlah. Setelah dikumpulkan kan berarti sudah terbukti, udah valid. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di saat genting seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menjalankan satu misi yang bisa disebut sebagai mission impossible, yaitu menjalankan atau melanjutkan proyek Rasulullah SAW ke Syam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membentuk pasukan, dan itu jumlahnya ribuan, di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, seorang anak muda didikan Rasulullah SAW, karena ayahnya Zaid bin Harithah adalah bekas anak angkat Rasulullah SAW. Berarti ini anaknya Zaid bin Harithah, usianya baru 17 tahun, diangkat menjadi jenderal, menjadi panglima. Targetnya apa? Melanjutkan proyek Rasulullah berhadapan dengan Romawi. Kan di masa Rasulullah SAW sudah 2 kali berhadapan dengan Romawi, melalui perang Mu'tah sekali tahun 8 dan perang Tabuk tahun 9. Herakles, kaisar Romawi, tidak berani berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW. Kan dia dari Syam, dari Palestina, itu datang ke Tabuk, sekitar 300-400 km lah ke Tabuk, nunggu musim panas berhenti atau selesai untuk kemudian dia nyerang ke Madinah. Rasulullah tidak mau diserang. Beliau mengumpulkan pasukan tahun 9 itu, sekitar 20.000 pasukan. Di puncak musim panas beliau bawa pasukannya untuk menyongsong Herakles di Tabuk. Herakles kabur, kaisar Romawi kabur. Kan gak kebayang, dia aja menunggu musim panas berakhir untuk menyerang ke Madinah, nunggu di Tabuk. Lah Rasul dari Madinah nyongsong dari Tabuk. Nggak usah datang ke Madinah, aku datang kalau mau perang, ayo. Di puncak musim panas, kan gak kebayang itu. Lari, kabur, balik. Dan Rasulullah nunggu 2 minggu. Artinya kalau Herakles itu berpikir, ayo, dia berpikir ulang, masa kita jadi nggak jadi perang, yuk kita serang. Ditunggu oleh Rasulullah 2 minggu, nggak datang Herakles. Jauh ya kan? Nah, Rasulullah ingin menuntaskan dengan misi Usamah bin Zaid. Di sini sebenarnya bahasanya bahasa media, bahasa opini. Rasulullah itu mempermainkan opini dengan sangat luar biasa hebat. Kan dengan beliau menyerang ke Tabuk, dalam bayangan semua orang saat itu, kalau bahasa kita, pasukan Amerika ketakutan melawan pasukan Indonesia. Kira-kira secara opini gimana? Dahsyat. Berarti tentara Indonesia itu sudah mengungguli. Nah, Rasulullah ingin menjadikan ini betul-betul paten gitu loh, opini ini. Iya, sekalian aja Rasulullah kemudian membentuk pasukan yang beliau angkat sebagai jenderalnya, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. 17 tahun. Artinya apa? Herakles, tidak perlu lagi aku yang menghadapi kamu. Cukup muridku. Kan lain sudah. Masa kaisar, sekelas kaisar dihadapi oleh anak muda 17 tahun. Itu secara opini kan apa? Makanya waktu itu geger betul, dunia geger. Madinah itu sudah dipertontonkan sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya ini tidak dijalankan, misi opini itu akan gagal atau tercoreng. Maka Abu Bakar paham itu. Walaupun di internal ada permasalahan orang-orang murtad, nabi palsu dan sebagainya, Abu Bakar tetap Usamah jalan. Usamah jalan. Beberapa orang menasihati, jangan dulu sekarang lah, ini Madinah terancam. Enggak. Kata Abu Bakar, aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikebarkan oleh Rasulullah. Pemimpin begitu, leader tuh gitu. Aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah. Usamah jalan. Perintah Rasulullah bagaimana waktu itu ke Usamah? Itu bukan sekedar ke perbatasannya Romawi di Syam, sampai ke Tuhum Syam. Tuhum itu sudah perbatasan terjauh
sudah dekat ke Gaza, sudah dekat ke pelabuhan. Kalau bahasa kita, itu Syam itu dibelah sudah oleh pasukan ini. Dan Herakles tidak berani berhadapan-hadapan, tidak berani. Sehingga pasukan Usama menang besar, dalam arti dapat ghanimah, dapat apa banyak, pulang ke Madinah. Ini yang terjadi. Ini berlanjut. Masalah internal orang-orang murtad selesai dalam 1 tahun. Abu Bakar punya 1 tahun setelah itu, kita tahu ya, hanya 2 tahun pemerintahannya. Abu Bakar langsung konsentrasi untuk masuk ke Romawi dan Persia sekaligus. Jadi 2 kekuatan dunia, kalau bahasa sekarang Cina dan Amerika dihadapi sekaligus dalam 1 waktu.